wabarakatuh. Seperti biasa ketemu lagi bersama saya Ajirkan Official. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menelusuri salah satu prasasti peninggalan daripada Empu Sindok. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga yang belum subscribe, monggo dipun subscribe. Baik teman-teman, yuk kita ikuti perjalanan saya hari ini. Oke teman-teman, selamat sore, ketemu lagi bersama saya Ajirkan Official. Tetap dalam dalam video tetap baik teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ajirkan Official di kesempatan siang hari ini. Yang jelas tetap kita menelusuri peradaban-peradaban kuno yang ada di kawasan Kabupaten Kediri dan sekitarnya tentunya. Baik, di video kali ini kita berada di salah satu pemakaman umum yang ada di Desa Plosorejo, Kecamatan Gambengrejo, Kabupaten Kediri. Di mana di tempat ini nanti kita akan menelusuri atau kita akan mereview salah satu benda kuno yang ada di tempat ini ya teman-teman. Nah, diinformasikan kalau di tempat ini itu ada salah satu benda bersejarah yang ada di abad ke-9 ya teman-teman, di antara tahun 930-an. Jadi sebelum era kerajaan Kediri, masih jauh sebelumnya ya teman-teman. Nah, di tempat ini tersimpan salah satu prasasti yang mempunyai nilai sejarah tentunya di peradaban kuno di masa lalu teman-teman. Baik teman-teman, mari kita masuk ke dalam, kita lihat seperti apa prasasti atau benda peninggalan di era abad ke-900 atau ke-9, iya abad ke-9 ya teman-teman. Nah ini tempat, oh ya teman-teman, ini berada di pemakaman umum ya teman-teman. Jadi nah ini pintu masuk kita masuk ke dalam, nanti kita ke sana. Tepatnya kita berada di Cungkup sana teman-teman. Nah di Cungkup itu, di tempat sana itu ada pagar besi yang terbuat dari stainless ya. Itu bendanya ada di dalamnya ya teman-teman, jadi dilindungi demi keamanan. Baik, mari kita masuk teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nusewu Mbah. Rahayu, ketingguan kabar ya teman-teman. Ya, Mbah. Nah ini teman-teman, ini pemakaman umum Desa Plosorejo yang terdapat benda bersejarah dari era Empu Sindok kalau nggak salah ya teman-teman. Informasinya seperti itu, dari era Empu Sindok yang tepatnya di abad ke-9. Kalau nggak salah itu ke abad pada tahun 930 Masehi teman-teman. Nah ini banyak sekali pemakaman atau makam-makam ada di tempat ini teman-teman. Itu ada yang baru tanggal 5 kemarin, dan ini masih barusan aja teman-teman ya, tadi pagi kayaknya teman-teman. Nah ini nun sewu. Assalamualaikum ya Allah ya, ibadah kasolikin kalau luhur. Teman-teman, kita menuju tempatnya. Nah, kemungkinan besar kalau di sini ada salah satu prasasti bersejarah. Yang jelas tempat ini dahulunya itu menyimpan peradaban kuno ya teman-teman. Jadi yang jelas di tempat ini itu dulunya merupakan salah satu tempat atau pemukiman atau apa saja yang kemungkinan besar itu suatu tempat yang sangat penting ya teman-teman. Nah jadi pada masa itu seorang raja mengeluarkan prasasti atau membuat prasasti itu pasti mempunyai
keistimewaan di tempat itu ya teman-teman. Seperti itu kira-kira teman-teman. Baik ya teman-teman. Lah ini dia prasasti yang ada di tempat ini ya teman-teman. Nah ini lah seperti yang teman-teman lihat di video. Nah, ini merupakan peninggalan dari era Empu Sindok ya teman-teman. Nah, ini ada papan nama pemerintah Kabupaten Kediri, Kecamatan Gampeng Rejo, Desa Plosorejo. Jenis situs lokasi makam dusun Plosorejo, Plosokerep. Nah, volume 1 unit berdana ADD, jumlah biaya 6 juta rupiah. Itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini bentuk daripada prasasti. Jadi prasasti inilah yang membuktikan bahwa dahulu kala di tempat ini adalah ada peradaban kuno. Jadi ada semacam tempat ataupun wilayah yang sangat penting di masa itu ya teman-teman. Entah itu kalau sekarang itu kantor kecamatan ataupun kantor kabupaten, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, terlihat jelas itu ada guratan-guratan tulisan Jawa kuno ya teman-teman. Nah itu teman-teman, itu guratan-guratan tulisan Jawa kuno yang ada pada tempat ini. Jadi ini berbentuk kalau segi 5 teman-teman ya, kayak bintang. Sayang sekali atasnya sudah patah atau sudah rusak. Kemungkinan besar lagi mungkin dahulunya lebih besar lagi ya teman-teman. Nah, jadi kalau itu tulisan bahasanya bahasa Jawa kuno diukir atau dipahat dengan kecil-kecil sekali dengan sangat rapi ya teman-teman. Jadi menurut ahli sejarah atau ahli bahasa kuno atau bahasa Sanskerta itu banyak sekali tulisan-tulisan yang aus dan banyak yang nggak terbaca ya teman-teman ya. Jadi tulisannya itu semakin menyeluruh ya teman-teman, dari ujung sini. Jadi berbagai sisi itu ada semacam guritan-guritan tulisan seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman, nah kan ada guratan-guratan tulisan dengan aksara Jawa kuno. Jadi orang-orang tertentu yang bisa membaca tulisan-tulisan seperti ini teman-teman. Jadi yang mempunyai keahlian khusus untuk menerjemahkan tulisan-tulisan bahasa Jawa kuno yang seperti ini. Kalau kita lihat tulisannya itu seperti cacing mungker-mungker ya teman-teman. Nah, jadi kan membutuhkan keahlian khusus atau kelihayan dalam membaca tulisan-tulisannya teman-teman. Persis di sebelahnya dibangunkan cungkup seperti ini teman-teman. Nah, cungkup makam. Nah ini teman-teman, kalau dari belakang, jadi permukaan batu prasasti ini, baik di samping, belakang, itu semua ada guritan-guritan itu. Yang jelas kalau semacam ini, itu yang jelas itu kemungkinan besar itu adalah menceritakan berbagai kejadian atau menceritakan peristiwa di masa itu ya teman-teman, yang terjadi di daerah sini ya teman-teman. Nah seperti itu, karena dahulu itu belum ada yang namanya perkembangan zaman kayak sekarang. Kalau sekarang tinggal tulis upload itu aja sudah diketahui banyak orang itu ya teman-teman. Jadi kalau pada masa itu menggunakan media yang ada, jadi bisa dibilang kalau waktu itu adalah zaman batu. Jadi media yang paling bisa diandalkan adalah dengan cara memberikan tanda-tanda pada batu teman-teman, karena batu itu kan nggak mudah aus atau nggak mudah tergerus oleh waktu ataupun air ataupun benda apapun. Nah itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa di tempat ini dahulunya merupakan kawasan tertua di tempat ini teman-teman. Jadi pada tahun kurang lebih 800-an itu
terbentuknya wilayah ini ya teman-teman. Maka dari pihak desa setempat itu mengukui atau menyepakati bahwa terbentuknya desa Plosorejo ini pada tahun 830 kalau nggak salah itu teman-teman, atau berapa itu yang jelas. Mungkin kalau salah teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan prasasti ini maka desa Plosorejo ini dijadikan sebagai hari jadi desa Plosorejo teman-teman. Nah, ini dibuat pengaman dari bahan besi stainless ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk kebesaran batu kurang lebih 50 cm untuk lebar dan ketinggian kurang lebih 70 cm ya teman-teman. Dan seperti yang saya katakan tadi, semua bagian-bagian atau permukaan batu itu tertulis dengan tulisan Jawa kuno teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Ini bukti sejarah kalau di tempat ini dahulunya ada peradaban kuno yang dipercayai itu pada masa Empu Sindok ya teman-teman. Sindok itu kalau nggak salah sebelum era Kediri, era Panjalu, Kalingga, jadi tertua teman-teman kalau nggak salah itu ya teman-teman. Persis di sebelahnya ada pohon beringin. Oh itu teman-teman, pohon beringinnya besar sekali. Seperti yang teman-teman lihat, besar sekali pohonnya teman-teman. Ya kemungkinan besar kalau di tempat ini ditemukan benda-benda kuno seperti ini, itu tidak menutup kemungkinan kalau di sekitaran sini pasti ada benda-benda bersejarah lainnya ya teman-teman. Karena pada masa itu yang jelas kalau dikasih prasasti ini pasti di sekitaran sini ada salah satu atau petilasan atau candi atau pemukiman-pemukiman pada masa lalu ya teman-teman. Pemukiman kuno jelasnya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini pohon beringin yang kemungkinan besar juga umurnya sudah ada ratusan tahun ya teman-teman, seperti ada pada prasasti itu teman-teman. Nah ini ada di bawah pohon ini, teman-teman. Assalamualaikum Mbah. Nah ini ada guratan bata, ini adalah bata kuno ya teman-teman. Kan seperti yang aku bilang tadi. Nah ini adalah peninggalan di masa lalu teman-teman. Seperti batu bata kuno seperti ini dengan ukuran yang jumbo, ukuran besar, dengan ketebalan 8 cm kurang lebih, dengan lebar 22 dan panjang 40 cm seperti ini teman-teman. Jadi yang jelas masih banyak lagi peninggalan-peninggalan di tempat ini teman-teman. Mungkin karena sudah perkembangan zaman, jadi sudah tertanam karena alam ya teman-teman. Mungkin karena terjadinya gunung meletus atau gimana, jadi sudah tertimbun teman-teman. Nah karena kawasan di area Kediri ini dekat sekali dengan Gunung Kelut teman-teman. Baik teman-teman, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Semoga bisa mengedukasi teman-teman, juga menambah wawasan tentang sejarah ataupun peristiwa-peristiwa masa lalu yang ada di Kabupaten Kediri tentunya teman-teman. Baik, terima kasih. Saya Jirkan Duduri, sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.